Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1168. Melalui pemahamannya terhadap simbol-simbol cahaya suci, Luo Xiu memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang Tao. Simbol-simbol tersebut merupakan manifestasi dari Tao. Pola-pola dalam tata letak simbol itu menyimpan misteri tanpa batas, mencakup segala hal bahkan termasuk wawasan tentang formasi. Pemuda berambut putih yang muncul di tingkat ke-10 masih memiliki kekuatan pada tahap akhir 9 Dewa Iblis, namun penguasaannya atas teknik Dewa Tubuh Suci jelas jauh lebih kuat, dan Luo Xiu pun mulai merasakan tekanan besar. Meski kekuatannya berada di tahap akhir 9 Dewa Iblis, tubuhnya yang didukung oleh teknik Dewa Tubuh Suci sudah hampir setara dengan lawannya. Hal ini menyadarkan Luo Xiu bahwa jika ia tidak mampu meningkatkan kekuatannya melalui pemahaman lebih dalam tentang teknik Dewa Tubuh Suci, kemungkinan besar dia hanya bisa menembus hingga tingkat ke-12 sebelum akhirnya gagal. Di tingkat ke-10 ini, Luo Xiu tidak terburu-buru menaklukkan lawan, melainkan bertarung sambil terus merenungi dan menganalisis misteri dalam simbol-simbol teknik Dewa Tubuh Suci. Teknik Dewa Perubahan yang diciptakannya memiliki keunggulan luar biasa dalam kemampuan analisis, sehingga saat ia menenangkan pikiran dan menyelami pemahaman, berbagai pencerahan dan wawasan baru terus muncul. 9 simbol cahaya suci yang telah masuk ke tubuhnya perlahan ia bedah dan analisis, meskipun di tahapannya saat ini ia belum dapat sepenuhnya menguasai seluruh kedalaman Tao, karena simbol-simbol itu sudah menyatu dengan dirinya. Selama ia bisa memahami prinsip kerja Tao tersebut, ia dapat mengubah kekuatan Tao itu menjadi kekuatannya sendiri. Seperti sebuah mesin, meski kita tidak mengerti bagaimana mesin itu dibuat, selama tahu cara mengoperasikannya, mesin itu bisa dimanfaatkan. Pemahaman Luo Xiu tentang Tao saat ini berjalan dengan cara tersebut. Setelah berbulan-bulan memusatkan tenaga dan pemikiran, hampir 1 tahun berlalu hingga ia akhirnya menguasai aturan kerja simbol Tao pertama. Ia menyesuaikan kekuatannya menurut aturan simbol itu, lalu menggunakan kembali jurus segel Agung Huang. Dari ujung jarinya muncul simbol Tao pertama yang ia ciptakan sendiri, bercahaya sangat indah dan menyimpan kekuatan dahsyat yang sulit dibayangkan. Jadi begini rupanya, wajah Luo Xiu berseri-seri kegirangan, hanya dengan menguasai aturan kerja simbol Tao pertama, kekuatan segel Agung Huang meningkat hampir 5 kali lipat. Peningkatan 5 kali lipat berarti kekuatan itu cukup untuk menundukkan lawan yang sebelumnya setara dengannya dengan mudah. Segel Agung Huang, dengan satu langkah maju, jurus itu terkumpul di telapak tangan, cahaya emas membumbung, cahaya suci naik, membentuk bayangan menara hutan besar, ditopang oleh simbol Tao yang menyebarkan energi dahsyat. Boom! Dentuman menggelegar menggema, pemuda berambut putih yang telah berjuang dengannya hampir setahun itu hancur berkeping menjadi cahaya suci dan lenyap. Setelah menembus tingkat ke-10, simbol Tao ke-10 bergabung dalam tubuhnya, membuat total simbol yang menyatu menjadi 10. Setiap simbol Tao yang didapatkan membawa kedalaman dan misteri yang semakin bertambah, makin sulit dipahami, terutama simbol-simbol terakhir. Hingga kini, Luo Xiu baru benar-benar menguasai aturan kerja simbol Tao pertama, sementara prinsip pembentukan simbol Tao masih sama sekali asing baginya. Saat menapaki tingkat ke-11, pemuda berambut putih yang muncul semakin kuat, namun bagi Luo Xiu yang sudah menguasai satu simbol Tao, mengalahkannya bukan hal sulit. Meski begitu, ia masih tidak terburu-buru menuntaskan ujian, dan terus berjuang sambil mencoba memahami aturan kerja simbol Tao kedua. Ketika berhasil menembus tingkat ke-11, simbol Tao ke-11 bergabung ke dalam tubuhnya, disertai cahaya suci yang mengalir masuk dan secara signifikan meningkatkan level kekuatannya yang sebelumnya terjebak di tahap akhir 9 Dewa Iblis, kini melonjak tak terkendali hingga mencapai puncak tahap 9 Dewa Iblis. Istana suci dewa ini benar-benar berkah tiada taraf. Luo Xiu sangat gembira. Meskipun peningkatan ini tampak kecil, jika dicapai dengan cara biasa, dibutuhkan waktu puluhan tahun latihan keras dan banyak sumber daya berharga. Berkat pondasi dasarnya yang sangat kuat, setiap loncatan tingkatan baginya lebih sulit daripada orang lain melompati satu tingkat besar sekaligus. Namun justru karena dasar kuat itu, Luo Xiu mampu melangkah jauh di istana suci dewa ini, sementara kultivator biasa mungkin tak akan melewati beberapa tahap awal. Luo Xiu terus melaju tanpa henti, dan saat mencapai tingkat ke-15, ia sudah menguasai 3 simbol Tao. Sejak menguasai simbol ketiga, Luo Xiu menyadari batas kemampuannya. Jika ingin memahami simbol Tao keempat, ia harus meningkatkan level kekuatan ke tahap Raja Dewa tingkat 9. Dengan begitu, teknik Dewa Perubahannya pun akan naik ke tingkat lebih tinggi dan kemampuan analisisnya makin kuat. Simbol Tao keempat jauh lebih kompleks dibandingkan 3 simbol sebelumnya, mengandung informasi yang sangat besar.
Waktu berlalu tanpa terasa, dan Luo Xiu telah berada di Istana Suci Dewa selama 18 tahun. Pada tingkat kekuatan sekarang, puluhan hingga ratusan tahun sudah bukan waktu yang berarti, sehingga Luo Xiu sama sekali tidak menyadari berapa lama telah berlalu. Selama 18 tahun itu, dia terus melewati tiap tingkat sambil menyelami Tao Tubuh Suci, berusaha menggabungkan aturan teknik Tao itu ke dalam jurus ilmu tubuh 9 perubahan. Namun, jurus ilmu tubuh 9 perubahan sudah merupakan ilmu tubuh tingkat penguasa Dao sejati, dan meski Luo Xiu menguasai 3 simbol Tao, kemampuan untuk menyempurnakan dan meningkatkan jurus itu masih jauh dari jangkauannya. Kini, ia telah mencapai tingkat ke-19, sesuai dengan apa yang dikatakan senior Dugu, bahwa guru mereka, penguasa Dao sejati Wuji, hanya mampu mencapai tingkat itu saja. Sementara Luo Xiu berlatih di dalam istana, Dugu menunggu di luar selama 18 tahun. Meski kekuatan Dugu hanya di tahap akhir raja tertinggi, ia sudah hidup lebih dari satu era kekacauan, dan dibandingkan waktu yang sangat panjang itu, 18 tahun hanyalah sebentar. Suatu hari, gelombang ruang muncul dari Istana Suci Dewa, dan Dugu membuka matanya, sadar bahwa adik kecilnya akan segera muncul. Sebuah retakan ruang muncul, dan Luo Xiu jatuh keluar dengan tubuh penuh darah, luka parah, dan beberapa tulang patah, tampak sangat memprihatinkan. Sangat kuat, Luo Xiu berbisik saat keluar. "Kamu baik-baik saja?" tanya Dugu sambil menghampiri, khawatir melihat kondisi para adiknya yang sudah menguasai jurus ilmu tubuh 9 perubahan tingkat ketiga. Lawan di dalam Istana Suci Dewa setara kekuatannya, sehingga harus melawan lawan hebat hingga bisa terluka parah meski tubuhnya setangguh senjata Raja Dewa tingkat 9. "Luka ini tidak masalah," jawab Luo Xiu sambil menggeleng. Energi kehidupan yang meluap dalam tubuhnya berkat teknik Dewa Perubahan mempercepat penyembuhan luka-lukanya dengan cepat. Teknik kehidupan. Dugu menyipitkan mata. Ia tahu bahwa adiknya ini punya bakat luar biasa dan tubuh sangat kuat serta pemahaman tinggi atas teknik Huang, namun tak menyangka Luo Xiu juga menguasai dan mengoperasikan teknik kehidupan dengan sangat mahir. Kebanyakan kultivator menguasai satu teknik saja untuk menjadi penguasa Dao sejati. Teknik itu harus dikuasai sampai puncak, dan hanya jika menguasai teknik itu sampai sempurna, ada kemungkinan menjadi dewa. Menguasai 2 atau lebih teknik sekaligus jelas lebih sulit dan jarang, karena tiap kultivator cenderung tak bisa menguasai semuanya dengan sempurna. Namun yang pasti, semakin banyak teknik yang dikuasai, semakin kuat daya tempur seseorang, sebab beberapa teknik saling melengkapi dan meningkatkan kekuatan. Dugu menduga Luo Xiu punya kekuatan luar biasa karena menguasai lebih dari 2 teknik. Bahkan guru mereka, penguasa Dao sejati Wuji, juga menguasai 2 teknik kuno, dan dari pemahamannya serta inspirasi dari teknik Dewa Tubuh Suci, ia berhasil menciptakan jurus ilmu tubuh 9 perubahan yang hebat. Setelah beberapa saat, luka Luo Xiu sudah sembuh sebagian besar, walau beberapa luka disebabkan oleh kekuatan Tao, sehingga penyembuhannya tak sesederhana luka biasa. Saat Luo Xiu membuka mata, Dugu penasaran bertanya, "Kamu sudah sampai tingkat berapa?" Luo Xiu tersenyum, "Menurut kakak, aku bisa sampai berapa tingkat?" "Oh, mau menguji aku, ya?" Dugu tertawa kecil sambil mengelus janggutnya. "Meski kekuatanmu belum tinggi, talenta dan kebesaranmu bukan sembarangan. Kamu sudah membawa jurus ilmu tubuh 9 perubahan ke tingkat ketiga. Aku kira kamu bisa sampai sekitar tingkat 15. Tatapan Dugu penuh harap, sebenarnya 15 sudah nilai tinggi, sebab dari murid-murid penguasa Dao sejati Wuji, hanya 3 orang yang mampu mencapai tingkat itu. "Ada satu hal yang belum kukatakan, jika kamu mampu menembus tingkat yang cukup tinggi, kamu boleh memilih harta karun di gudang harta guru," lanjut Dugu sambil berkedip. Memilih harta karun. Mata Luo Xiu berbinar. Kalau sudah sampai tingkat 19, harta karun apa yang bisa didapatkan? Bersambung.